Eh, untuk pertemuan kali ini saya lanjutkan terkait learning objective 2, yaitu di accounting for equity investment. Nah, di sini dikatakan bahwa equity investment ini merepresentasikan ownership interest, such as ordinary preference or other capital share. Kemudian, right to acquire or dispose of ownership interest at an agreed upon or determinable price, such as in warrant and rights. Jadi kalau bedanya yang debt sama equity investment itu, kalau debt itu dia punya pendapatan bunga atau imbal hasil dengan waktu yang tetap. Tapi kalau di equity investment itu, karena dia bentuknya adalah dividen, maka tidak semua perusahaan itu setiap tahun itu membayarkan dividennya, sehingga potensi untuk mendapatkan pendapatan secara rutin itu nggak ada. Kemudian di sini dikatakan bahwa cost includes purchase price of the security dan broker's commission and fee are record as expense. Jadi ini adalah biaya-biaya yang termasuk dalam saham ketika kita melakukan awal pembelian saham itu. Itu. Nah, kalau equity investment ini biasanya unsur kepemilikan. Jadi kalau misalkan kepemilikannya besar itu dia bisa mengendalikan, kalau sedang itu dia significant influence, kalau kecil dia tidak punya pengaruh apa-apa. Kemudian eh, 3 level kepemilikan dalam investasi ekuitas. Pertama, 0 sampai 20% ini level 1, 20% sampai 50% level 2, 50% sampai 100% itu level 3. Nah, di level 1 itu percentage of ownership, dia memiliki level of influence atau derajat perusahaan investi. Perusahaan investi adalah perusahaan yang menerbitkan saham. Dia level of influence-nya little or none, bahkan nggak ada. Kecil bahkan tidak ada. Kemudian kalau yang 20 sampai 50% itu signifikan. Signifikan itu bisa diartikan dia punya suara sedikit, jadi masih berpengaruh sedikit. Kemudian kalau yang 50 sampai 100% itu dia level of influence-nya udah kontrol atau perusahaan itu punya kendali pada perusahaan yang dia beli sahamnya. Jadi level of influence-nya itu tinggi. Nah, sekarang berdasarkan valuation methodnya, metode pengukuran dalam akuntansinya. Kalau yang 0 sampai 20% itu dia menggunakan fair value. Kalau yang 20 sampai 50 dia multi method. Dan kalau yang 50 sampai 100% ini dia menggunakan konsolidasi. Nah, konsolidasi ini akan spesifik dibahas pada akuntansi keuangan lanjutan. Jadi saya ulangi ya, kalau level 1 di sini itu dia tidak ada kekuatan apa-apa untuk mengatur perusahaan, pakai nilainya fair value. Kalau yang lain itu signifikan signifikan, maksudnya itu dia punya pengaruh tapi tidak sampai melakukan kendali atas perusahaan. Untuk pengukurannya dia menggunakan equity method. Kalau yang level 3 itu dia perusahaan yang punya saham. Dia itu jadi ini perusahaannya atau parent company. Nah, di sini dia punya kontrol penuh atas perusahaan investinya atau pihak yang menerbitkan saham. Nah, di sini ada accounting and reporting for equity investment by kategori. Jadi berdasarkan kategorinya tadi, yang holding less than 20%, holding between 20% and 50%, and holding more than 50%. Jadi kalau kategorinya dia kurang dari 20%, dia bisa dikatakan trading sama non-trading option. Kalau yang trading maka sama ya, untuk trading dan non-trading itu sama-sama menggunakan fair value, hanya bedanya di pengakuan unrealized holding gain or loss-nya. Kalau yang trading maka dia diakui pada net income, tapi kalau yang non-trading option dia diakui pada OC other comprehensive income dan merupakan bagian yang terpisah dari ekuitas. Nah, kalau yang holding between 20% and 50%, ya valuation-nya menggunakan equity method, sedangkan untuk unrealized holding gain or loss-nya itu dia tidak ada pengakuan, jadi tidak dicatat. Kemudian yang lebih dari 50% ini konsolidasi,
Untuk unrealized holding gain or loss-nya sama, tidak diakui atau tidak dicatat. Tuh. Kemudian selanjutnya kita bicara kategori yang pertama. Nah, di kategori yang pertama, holding less than 20%. Jadi, kalau berdasarkan IFRS, untuk equity investment yang for trading, maka General Accounting and Reporting Rule-nya yang pertama dia dinilai menggunakan fair value. Kemudian dia mencatat adanya unrealized gain and loss in income. Jadi ini ya kalau untuk yang held for trading, dia 20%. Kemudian kalau yang holding of less than 20% untuk yang non-trading, kalau tadi kita bahas adalah trading, ini adalah held for trading. Kalau yang di sini dia non-trading. Kalau non-trading berarti nah, kalau yang kalau yang non-trading berarti dia sama at fair value, bedanya di ini tadi record unrealized gain or loss-nya di OG. Kalau yang tadi itu di income, nah ini di net income untuk yang trading. Nah, trading itu di unrealized holding gain or loss-nya di income. Kalau yang non-trading itu di OG. Itu ya bedanya. Jadi untuk metode pengukuran nilainya tetap sama menggunakan fair value. Kemudian kita lanjut ke contoh soalnya. Jadi pada 3 November, Republik ini membeli ordinary share of three company, di mana masing-masingnya adalah merepresentasikan jumlah kepemilikan di bawah dari 20%. Di mana ketiga komponen dividen, ketiga komponen saham ini adalah masuk ke dalam kategori held for trading. Jadi ada Burberry, Nestle, sama Senregis Corporation, di mana total cost-nya adalah 718.500. Sehingga Republik mencatat dari kegiatan investasi ini adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama masih sama ya, ketika kita membeli ekuitas investasi equity maka eh, bertambah di debit, kemudian kasnya berkurang di kredit senilai dari total cost ketiga saham itu sendiri. Kemudian pada tanggal 6 Desember, Republik menerima cash dividend of sebesar 4.200 eh, saham biasa dari Nestle. Ketika kita mencatat adanya dividen, cash dividen, maka cashnya di debit sebesar nilai yang diterima dan ada yang namanya pendapatan dividen atau dividen revenue di kredit sebesar 4.200. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember 2019, Republic Equity in portfolio has the carrying value and fair value shown. Jadi kalau misalkan kita pakai metode fair value itu kita pasti setiap akhir tahun pelaporan itu harus melakukan penyesuaian terhadap nilai fair value-nya. Nah, di sini dilihat bahwa masing-masing saham ini dia punya nominal carrying value dan fair value. Jadi dari nilai carrying value dan fair value apakah nilai gain or loss-nya sehingga nanti ketemu yang namanya total nilai dari portfolionya apakah dia gain ataukah dia loss. Nah, nilai ini nanti akan jadi saldo dari fair value adjustment-nya. Oke, di sini ketemunya 35.550.000. Kalau sudah jurnalnya untuk mengakui adanya loss ini tadi berarti kita
taruh dulu lossnya di debit. Jadi ada unrealized holding gain or loss income. Jangan lupa dikasih income karena dia tadi held for trading. Karena nanti kalau misalkan trading akan masuknya di OJ. Itu sebesar 35 dan kreditnya adalah fair value adjustment. Karena di sini kita melakukan penyesuaian terhadap nilai fair value-nya. Kemudian pada Januari 2020, Republik menjual semua sahamnya dari Burberry Ordinary Share dan menerima sebesar 287.220. Jadi dia jual seharga 287.220. Harga dari saham itu sendiri pada saat dia membeli adalah 259. Sehingga di sini muncul gain on sale of share. Jadi ada keuntungan yang diperoleh berasal dari menjual sahamnya Burberry. Nah, pencatatan A, kita terima cash sebesar nilai yang diterima ini di debit. Kemudian kita menjual equity investmentnya, saham itu dilepaskan maka nominalnya sesuai dengan pertama kali kita beli. Kemudian selisihnya masuk ke gain investment. Ini mudah ya karena sama seperti yang sebelumnya. Kemudian di sini asumsikan bahwa pada Februari 2020 Republik ini membeli 255 of Continental Trucking Ordinary Share. Jadi dia membeli saham baru punyanya Continental Trucking Ordinary Share sebesar 20.000 lembar saham yang mana harga per lembarnya adalah 12,75 plus brokerage commission of 1.850. Ada biaya tambahan untuk broker aging. Sehingga di sini adalah ditampilkan equity investment portfolio as Desember 31 2020. Jadi setelah dia menjual sahamnya Burberry, kemudian dia memutuskan untuk membeli si punyanya Continental Trucking. Jadi kita buat skenario-nya. Nah, di sini yang punyanya Burberry diganti punya Continental, kemudian Nestle masih ada sama Centregis Corporation. Kita bandingkan lagi carry value dan fair value-nya, sehingga nanti akan ketemu unrealized gain or loss. Nah, perlu diingat bahwa di di periode di tahun sebelumnya kita sudah mengakui adanya fair value adjustment. Jadi kita nggak bisa langsung menjumlah dan mengurangi nilai dari fair value adjustment-nya. Kita harus melakukan penyesuaian juga dengan saldo yang ada di fair value adjustment. Nah, sebelumnya kan sudah ada nih previous fair value adjustment balance besar 35.550. Nah, perusahaan itu setelah membeli punyanya si Continental ini berharap bahwa dia 600. Itulah kenapa nilai fair value adjustment-nya itu menjadi 101.650. Jadi ini coba saya tuliskan ya. Di sini kita buat di account dari fair value adjustment, di mana adalah dia P-nya kan saldo fair value atau portfolionya kan gain 66100 kita taruh di sini. Nah, sedangkan sebelumnya sudah ada minus 35.550. Nah, gimana caranya perusahaan itu pengen pokoknya dia punya nilai total portfolionya segini. Maka dari minus 35.550 sebelumnya ini kita tambahkan di debit sebesar 101.650. Jadi ada keuntungan sebesar 101.650. Kemudian jurnalnya ada fair value adjustment sebesar 101.650. Nah, ada unrealized holding gain. Karena kan ini 101.650 lawannya yaitu fair value adjustment. Ini mudah ya, sudah pernah dijelaskan di bagian yang satu kemarin. Nah, selanjutnya kita membahas tentang ini equity investment non-trading yang menggunakan OJ. Jadi jurnal akuntansi untuk mencatat non-trading equity investment adalah sama dengan pencatatan untuk trading equity investment kecuali terhadap pencatatan ini the unrealized holding gain or loss. Jadi untuk pencatatan selain yang mengakui unrealized holding gain or loss terus, jadi entitas ini mencatat unrealized holding gain or loss-nya sebagai other comprehensive income. Kalau yang non-trading. Kalau yang trading, tadi kan masuknya di net income. Kalau non-trading masuknya di OG. Jadi semuanya sama, cuma bedanya nanti akunnya ada strip income, yang satunya masuk ke
OJ untuk yang trading. Nah, kita masuk ke contohnya. Jadi di sini Republik membeli 1000 ordinary share of Hawthorne Company for 20,75 per share, di mana total yang dia keluarkan adalah 20.750 untuk membeli sahamnya Hawthorne Company. The investment represent less than a kurang dari 20% interest. Hawthorne is a distributor of Republic product in certain locales, the laws of which require a minimum level of share ownership of a company in the region. The investment in Houghton meets this regulatory requirement. Nah, jadi dia bilang Republic account for this investment at fair value. Jadi jurnalnya masih sama, kita membeli saham investment yang bertambah di debit, kemudian ada cash, senilai yang dibayarkan, senilai total cost-nya. Selanjutnya, tanggal 27 Desember 2019, si Republik ini menerima cash dividend sebesar 50 berdasarkan dari investasi yang dia beli dari Hawthorne. Nah, pencatatannya masih sama ketika kita menerima cash dividend, berarti ada cash di debit dan ada dividen revenue di kredit. Nah, ini yang beda. Pada tanggal 31 Desember, Republik ini melakukan penyesuaian terhadap nilai fair value-nya dari sahamnya si Hawthorne. Nah, kita bandingkan carrying value dan fair value-nya sehingga ketemu adanya loss 3.250. Nah, mencatatnya di mana? Dia masuknya di, kita akuin dulu ada loss, unrealized holding gain or loss. Nah, sebesar 3.250 dan pada equity investment Hawthorne. Jadi bedanya dia tidak pakai nilai fair value adjustment lagi untuk mengakui adanya loss ini. Karena ketika nilai fair value-nya meningkat, yang di jurnal itu bukan fair value adjustment-nya, tapi langsung ke equity investment-nya. Ini ya. Kalau tadi kan pakai fair value adjustment. Nah, kalau yang di non-trading, itu kita langsung pakai equity investment-nya. Ketika nilai fair value-nya lebih besar daripada carrying value-nya. Jadi kalau trading itu dia itu mengukur dengan portofolio basis. Jadi semua portofolio itu langsung diukur fair value-nya. Jadi ketika satu-satu sudah diukur atau dihitung, kemudian ditotal. Itu menjadi nilai total sehingga yang dipakai adalah nilai fair value adjustment-nya. Tapi kalau non-trading itu per investasi. Makanya kenapa dia, kalau misalkan si Hawthorne ini dia apa namanya baru dibeli, maka langsung diakui ke equity investment-nya, bukan lagi ke fair value adjustment-nya. Kemudian selanjutnya ini adalah tampilan dari atau penyajian laporan keuangan ketika dia atau perusahaan ini membeli saham dari Hawthorne. Ini sesuai nilai fair value-nya, kemudian ada nilai OJ-nya senilai 3.250, dividend revenue, dan unrealized holding gains. Kemudian Republik ini pada tahun 2020 menjual semua sahamnya yang sudah dibeli dari Hawthorne Company dan mendapatkan receiving net profit of 22.500. Jadi kan fair value-nya pada tanggal Desember 2019 ternyata pada tahun 2020 dia menjual dengan nilainya sebesar 22.500 sehingga ada unrealized holding loss di ekuitas sebesar 1.500. Jadi pada saat penjualan itu dia mengalami semacam kerugian. Jadi sehingga nilai kerugiannya itu harus di adjustment dulu yang 1.500 ini. Jurnalnya seperti apa? Kita akuin dulu kerugiannya di debit 1.500 pada equity investment sebesar 1.500. Karena balik lagi kalau non trading itu tidak mengakui adanya fair value adjustment, tapi langsung ke equity investment. Nah, kemudian setelah kita melakukan penjurnalan terkait kerugian yang dialami oleh si Republik akibat menjual sahamnya si Hawthorne, kita baru mencatat jurnal saat penjualan investasi. Jadi kita terima cash-nya di debit 22.500 dan di kredit 22.500 equity investment karena kita melepaskan
saham tersebut. Nah, kemudian selanjutnya equity investment yang memiliki antara 20% dan sampai dengan 50%. Jadi suatu investasi atau sebuah investasi langsung maupun tidak langsung sebesar 20% atau lebih dalam saham dengan hak suara pihak investi harus didasarkan pada anggapan bahwa dengan tidak adanya bukti maka investor dipandang memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Pengaruh signifikan terhadap investi. Di mana pada kondisi yang berpengaruh signifikan ini, seorang investor itu harus apa ya ini, memperlakukan investasinya dengan menggunakan signifikan influence, di mana kepemilikannya adalah 20 sampai 50%, maka dia harus menggunakan equity method. Nah, selanjutnya eh, terkait metode equities. Di sini dikatakan bahwa mencatat investasi pada harga perolehan dan selanjutnya dilakukan ini penyesuaian terhadap jumlah investasi tiap periode. Jumlah kepemilikan investor terhadap earning or loss of the investee increase the investment carrying amount sesuai dengan nilai tercatatnya. Ini nilai tercatat. Dividen receive, jadi penerimaan dividen dari investi akan menurunkan nilai tercatatnya. Jadi dividen itu menurunkan nilai investasi yang tercatat atau carrying amount. Apabila bagian kepemilikan investor terhadap kerugian investi melebihi nilai tercatat investasinya, maka biasanya investor tidak akan melanjutkan penggunaan metode ekuitas ini dan tidak mengakui adanya tambahan kerugian. Nah, ini sedikit apa namanya rangkuman ya terkait metode fair value sama metode equity method. Nah, pada transaksi yang pertama yaitu si company mengakuisisi 48.000 lembar saham di mana 20% ini dimiliki oleh mini company at cost 10 per lembar. Nah, kalau kita menggunakan fair value method, maka jurnalnya masih sama, equity investment pada cash sebesar 480.000. Karena dia mengakuisisi 48.000 lembar sahamnya si Maxi dengan kos sebesar 10. Jadi 48.000 dikali 10. Nah, kalau di equity method jurnalnya seperti apa? Masih sama ya, karena kan ini jurnal umum ya, maksudnya jurnal untuk pembelian saham. Nah, di tahun 2019, mini company report net income of 200.000, di mana Maxi Company mengatakan bahwa net income-nya itu adalah 20% atau setara dengan 40.000. Maka, untuk yang kedua ini, di fair value method tidak ada jurnalnya. Tapi di equity method itu dia mengakui adanya investment income pendapatan atas investasi sebesar 40.000 dan equity investmentnya sebesar 40.000 karena dia mengumumkan adanya laba bersih sebesar 200.000 dari lembar sahamnya di mana 40.000 ini adalah dari 20%. 20% ini dikali 200.000 atau dia bilang setara dengan ini 40.000. Jadi kita langsung masukkan angkanya di jurnal. Kemudian transaksi yang ketiga,
Pada tanggal 31 Desember 2019, mini company memiliki nilai market price sebesar 48.000 per lembar, seharga 12 per lembar, yang mana itu setara dengan 576.000. Maka di fair value method, karena dia mengakui adanya penyesuaian terhadap nilai fair value dari lembar saham yang dimiliki itu, ternyata gain. Kenapa bisa gain? Pada saat dia membeli adalah harganya 10, ternyata di fair value-nya nilainya 12. Berarti kan ada selisih dari 10 ke 12. Maka kita akui adanya gain. Nah, 12 ini dikalikan dengan 48.000 lembar. Maka ketemunya gain 96.000 dan masuk ke fair value adjustment sebesar 96.000. Nah, di equity method-nya seperti apa? No entry karena dia tidak melakukan penyesuaian terhadap fair value. Dan equity method ini dia tidak memperhatikan eh, nilai fair value atau tidak melakukan penyesuaian nilai fair value pada akhir tahun. Itu kenapa dia no entry. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2020, mini company announce and paid a cash dividend. Dia membayarkan cash dividend sebesar 100.000. Di mana Maxi Company itu mendapatkan 20% dari atau setara dengan 20.000. Jadi ini masih sama ya, kalau kita mendapatkan cash dividend berarti cashnya bertambah dan dividen revenue-nya bertambah. Untuk equity method bedanya dia masuk ke equity investment. Jadi ceritanya mengurangi saldo equity investment, tidak diakui sebagai revenue atau income. Kalau di equity method dia masuk ke equity investment. Nah, kemudian pada tahun 2020 ada mengakui kerugian sebesar 50.000, di mana Maxi ini dia memiliki juga mengakui sebesar kerugian itu adalah 20%. Kalau di fair value method tidak dilakukan jurnal, tapi kalau di equity method ada jurnalnya, yaitu investment loss sama equity investment sebesar 10.000. Nah, yang terakhir di sini eh, lakukan penyesuaian terhadap nilai fair value-nya. Masih sama yang ini. Kalau ini bedanya adalah di bagian fair value adjustment-nya. Kalau sebelumnya di transaksi yang nomor 3 ini kan adalah transaksi fair value adjustment yang pertama kali. Nah, tapi kalau yang terakhir ini karena di tahun kedua, maka kita harus perhatikan saldo fair value adjustment-nya itu berapa. Karena sebelumnya sudah ada sebesar 96.000 dan dia mintanya itu harus jadi 528, maka dari harga 48.000 dikali 10 tadi ditambah berapa sehingga totalnya menjadi 528. Maka di sini ketemunya adalah 48.000. Ini ya perhitungannya. 480 ditambah 96.000 dikurangi 528, ketemunya 48.000. Nah, kalau di equity method itu dia no entry, tidak ada penjurnalan untuk mengakui fair value. Nah, kemudian selanjutnya adalah holding more than 50%. Jadi ini kalau more than 50% itu dia artinya punya kendali atau kontrol. Nah, di mana kalau holding more than 50% ini dia punya yang namanya controlling interest. Jadi kepentingan pengendali pada saat suatu entitas itu memperoleh hak suara ini lebih dari more than 50% terhadap entitas lain, maka investor disebut sebagai induk. Kemudian investi disebut sebagai subsidiary atau anak perusahaan. Kemudian investasi di anak perusahaan, investment in subsidiary, akan dilaporkan pada pembukuan induk sebagai investasi jangka panjang. Kemudian, nah kemudian, nah induk akan menyusun, sorry,
Nah, Indo akan menyusun laporan keuangan ini, Consolidated Financial Statement, yang akan dibahas lebih lanjut di Advanced Accounting. Oke, selanjutnya nah, kita memasuki learning objective yang terakhir yaitu terkait impairment of value. Jadi isu lain di sini ada dikatakan other reporting issue atau isu lain dalam pelaporan keuangan. Nah, yang pertama itu terkait penurunan nilai atau impairment of value. Jadi, kalau impairment of value itu pada setiap tanggal pelaporan, entitas harus melakukan evaluasi atau tes terhadap seluruh investasi utang yang dicatat pada harga perolehan diamortisasi. Should evaluate every debt investment account for at amortize. Yang mana hal ini diperlukan untuk menentukan apakah terdapat penurunan nilai atau tidak, yaitu suatu kerugian di mana nilai wajar investasi berada di bawah nilai tercatatnya. Nah, ini penurunan itu berarti artinya apa? Suatu kerugian di mana nilai wajar investasi, nilai wajar investasi atau ini fair value berada di bawah nilai tercatatnya atau carrying value. Jadi fair value kurang dari carrying value atau carrying amount. Kemudian, apabila entitas ini menetapkan bahwa investasi terjadi penurunan nilai, is impaired, maka entitas mencatat biaya perolehan dia amortisasi sebagai basis pencatatan sekuritas individunya untuk menggambarkan penurunan nilai ini. Perusahaan itu juga mencatat sebagai kerugian yang terrealisasi, written as a realized loss, dan jumlah ini masuk di dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, penurunan nilai terkait investasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Jadi ini transaksi ilustrasinya pada 31 Desember 2018, Maywil Ltd has a debt investment in Bauka, di mana dia membeli at par for 200.000, amount in thousand. The investment has a term of 4 years with annual interest payment at 10% paid at the end of years. The historical effective interest rate is 10%. This debt investment is classified as held for collection. Using the following information, record the loss on impairment. Jadi kalau kita berbicara tentang impairment, berarti kita juga masuk ke dalam masing-masing kategori, yaitu ada held for collection, ada held for collection and selling, sama ada yang trading. Jadi dari masing-masing kategori itu, ketika terjadi penurunan nilai, maka kita perlu melakukan pencatatan. Yang ini masih masuk ke kategori yang held for collection. Nah, ini adalah ilustrasi yang menggambarkan angka yang tertera dalam penyajian laporan keuangan, di mana dilakukan adanya impairment di akhir tahun pada tanggal pelaporan. Ini bentuknya seperti ini. Jadi ini ada contractual cash flow, ada expected cash flow, sama loss of cash flow. Nah, ini angkanya dari mana? 20.000 dari 10% kali 200.000. Ini ada di soal. Nah, ini ada expected cash flow-nya. Ternyata nilai yang diharapkan adalah lebih rendah dari contractual cash flow-nya. Jadi ini tadi namanya tabel perkiraan arus kas investasi. Itu. Nah, ternyata expected cash flow-nya lebih rendah daripada contractual cash flow-nya. Maka dicatatlah yang namanya ini recorded investment impairment of loss. Jadi di sini sebesar parnya 200.000, kemudian dikurangi dengan atau di present value-kan nilai pokok obligasi bunganya. Jadi ini harus melakukan present value bunganya. Kemudian yang kedua melakukan present value untuk expected cash flow-nya yang diterima tahun ini. Ya, ketemu angkanya 136 dan 50.018, sehingga in total
187.320. Nah, di sini kelihatan kan bahwa apa namanya, nilai yang tercatatnya sebesar 200.000, tapi ternyata nilainya setelah dihitung ada penurunan nilai. Selisihnya sebesar 12.680. Itu masuk ke loss on impairment. Jadi ini adalah tabel yang namanya bentuk evaluasi atau tes yang dapat dilakukan terkait investasi atas utang. Jadi kita melakukan evaluasi, ternyata ada penurunan nilai, maka dari penurunan nilai itu kita harus mencatatnya. Nah, di sini jurnalnya ada loss on impairment sebesar 12.680 dan allowance for impairment debt investment. Jadi jurnalnya loss on impairment diakui di debit, kemudian ada allowance for impaired debt investment di credit. Nah, kemudian pemulihan dari kerugian penurunan nilai. Apabila apa namanya, loss impairment ini sebelumnya mengalami penurunan, maka sebagian atau seluruh loss on impairment yang telah diakui sebelumnya harus dibalik. Caranya gimana? Yang pertama, mendebit akun allowance for impaired debt investment ini dan mengkredit namanya ini apa? Akun recovery for impairment loss. Di mana pembalikan kerugian penurunan nilai ini tidak boleh menghasilkan nilai tercatat investasi melebihi biaya perolehan diamortisasinya. Untuk contohnya kita lihat ilustrasinya. Jadi di sini asumsikan bahwa tanggal 31 Maret, Mayu determines that both credit risk has declined significantly. Jadi dia bilang bahwa asumsikan pada tanggal 31 Maret 2020, Mayu ini menetapkan bahwa ada resiko kredit telah menurun, has declined significantly secara signifikan. Oleh karena itu, Mayu memutuskan untuk membalik penurunan nilai tersebut, reverse the impairment, dengan membuat jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama dibalik aja, kan sebelumnya dia ngakuin tuh allowance-nya di kredit. Nah, sekarang dia balik aja allowance-nya masukkan di debit pada recovery of loss on impairment. Ada akun yang namanya recovery of loss on impairment. Nah, selanjutnya contoh untuk impairment yang HFCS, held for collection and selling. Saya langsung masuk ke contoh soal aja. Jadi asumsikan bahwa si Alexander ini dia membeli HFCS debt investment sebesar 1 juta. Ini adalah nilai face value-nya. The debt investment has interest rate of 7% and maturity date of July 1, 2024. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019, fair value dari nilai investment itu sebesar 960, di mana di sini mengalami kenaikan market interest rate-nya. Kemudian bagaimana untuk mencatat jurnalnya? Jadi ini dibuat rangkuman pada tanggal 1 Juli dia mencatat pembelian debt investment. Ini masih sama debt investment pada cash. Kemudian 31 Desember dia mencatat adanya penerimaan bunga. Jadi cash pada interest revenue sebesar 35.000. Nah, kemudian ada mencatat penurunan nilai fair value of the debt investment. Jadi ini jurnal terkait pengakuan atau salah penyesuaian nilai fair value. Maka karena dia loss di debit dan di kredit fair value adjustment. Karena kan ini kita bicara HFCS, maka ada akun yang namanya fair value adjustment. Kemudian, nah untuk menutup akun karena ada impairment, maka nutupnya langsung ke OCI. Jadi yang awalnya unrealized holding gain or loss ini di debit, maka ditutup apa? Dengan cara ditaruh di kredit aja. Unrealized holding gain or loss. Nah, untuk debitnya muncul yang namanya akun OCI. Jadi maksudnya ini to close the unrealized gain or loss itu dimasukkan ke
OCI. Jadi cukup ditutup pada akun OCI dengan asumsi terjadi impairment. Tuh. Kemudian di sini ada penyajian laporan keuangannya. Terus dia sini dia bilang apa yang terjadi jika perlakuan akuntansinya seperti apa apabila penurunan nilai sebesar 40.000 ini diakibatkan oleh yang pertama, perubahan suku bunga pasar, market interest rate change, dan disebabkan oleh resiko kredit. Jadi kan kalau tadi 40.000 itu langsung kerugiannya senilai 40.000 karena adanya penurunan nilai. Tapi gimana kalau misalkan dari 40.000 penurunan nilai ini tuh diakibatkan karena dua hal. Yang pertama karena ada perubahan suku bunga pasar dan yang satu senilai 10.000 dan karena resiko kredit itu sebesar 30.000. Maka jurnalnya seperti apa? Apakah tetap digabung masuk ke apa tadi? Hmm, unrealized holding gain on loss sebesar 40.000 atau ada perbedaan di sini. Nah, jadi ketika dia ada impairment sebesar 40.000 karena 10.000-nya perubahan suku bunga pasar dan 30.000 karena risiko kredit, maka di sini dicatat yang pertama loss on impairment-nya dulu sebesar 30.000 pada allowance for impaired debt investment. Ini yang karena risiko kredit. Kemudian yang 10.000 karena perubahan suku bunga pasar dicatatnya masuk ke unrealized holding gain or loss dan fair value adjustment. Kemudian dilakukan penutupan untuk akun ini unrealized holding gain or loss-nya dibalik aja di kredit, debitnya masuk ke OCI. Ini adalah penyajian laporan keuangan dari debt investment yang HFCS. Kemudian, asumsikan bahwa dia menjual debt investmentnya pada 1 Januari. Its fair value at that time. Jurnalnya seperti apa? Cash pada loss on sale of debt investment, allowance for impaired debt investment, dan debt investment. Jadi ada dua jurnal ya. Yang pertama ini jurnal untuk yang 40.000. Awalnya dia diakuinya semuanya ke unrealized holding gain or loss, tapi karena dibilang bahwa 10.000 karena ini perubahan suku bunga, yang ini karena resiko kredit, maka dipisah. Yang satu masuk loss on sale of debt investment, yang satu allowance for impaired debt investment. Jadi ini harus dihapuskan. Seperti kalau kita menjual, seperti kita kalau menjurnal piutang. Jadi ini dimasukkan di allowance yang 30.000, yang 10.000 masuk loss. Kemudian kita menghapuskan akun investasi yang dijual. Maka fair value adjustment di debit sama accumulated comprehensive income-nya di kredit sebesar 10.000. Terus kemudian apa yang terjadi jika si Alexander ini memutuskan untuk tetap memegang to keep its debt investment dan kemudian ternyata resiko kredit investasinya menurun sebesar 15.000. Jurnalnya seperti apa? Jadi allowance for impaired debt investment pada recovery impairment loss sebesar 15.000. Nah, ini tabel rangkuman dari apa? Debt investment-nya. Jadi asset measurement basis. Jadi kalau loans, receivable, and debt securities measure at amortized cost. Ini aset keuangan ya, masuk aset keuangan. Terus dia impairment modelnya pakai expected credit losses recognized in net income. Kemudian yang debt security, dia diukur dengan fair value with gain and loss record in other comprehensive income. Ini sama kayak ini ya, HFCS. Kemudian yang debt and equity securities measure at fair value with gain and loss record in net income. Ini bedanya ya.
Mungkin untuk materi hari ini hmm, sampai di sini untuk yang equity investment. Jadi kita belajar equity investment itu sendiri dan bagaimana jika ada penurunan nilai.